Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kita Uqudul Lijain dimanapun berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita juga patut bersyukur bahwa kegiatan Daurah Ta'lim At-Turathi angkatan ke-5 berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, sehingga kita sampai di penghujung kegiatan, yakni di hari yang ke-15. Meskipun tentunya kitab yang kita pelajari, yang kita kaji ini belum hatam, namun tidak mengapa, mudah-mudahan itu tidak menyurutkan niatan kita untuk tetap belajar, tetap ngaji, sehingga kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang ahli ilmu, ahli pecinta terhadap ilmu, sehingga kita termasuk orang yang beruntung dalam kehidupan kita, baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah sebagaimana biasa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wala hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khasailah hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Muhammad ibn Umar al-Jawi wa ala hadrati jami'i talamidina wa alaman wa salafuna sholih syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at lan tumeka sapa imra'atun mung wadon suwiji ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, he utusane Gusti Allah, ana utawi ingsun iku wafidatun nisa'i, utusane pira-pira wong wadon. Rasuluhunna tegese utusane an-nisa ilaika maring tuan. Li as'alaka drapun yen to takon sapa ingsun ing tuan an nasibihinna saking nasibe an-nisa minal jihad saking
jihad utawa saking perangan. Hadza rupane iki hadzal jihad rupane iki peperangan. Hadza rupane iki perang, ngono ya, kleru. Iku al jihadu sudah kalimat sendiri. Hadza rupane iki perang. Al jihadu tai perang iku katabahu majibaken ing jihad sapa Allahu Gusti Allah. Ai aujabahu tegese majibaken sapa Allah ing jihad ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Fa yusobbu mongko lamun den kenani catu sapa rijal bitasdidil ya'i kelawan tasdite ya al maftuhati kang den fathah apa ya mabniyun utawi tusayyabu iku den mabniaken lil majhuli maring mabni majhul. Ai in asobahum tegese lamun ngenani ing rijal apa al jarhu tatu ujiru mongko den ganjar sapa rijal. Uthibu tegese den ganjar sapa rijal sawaban kelawan ganjaran aziman kang agung apa sawab. Wa ing kutilu lan lamun den pateni sapa rijal fil jihad ing dalam peperangan kanu mongko ana sapa rijal iku ahibba piro-piro iku ahya tutu ahibba ya iku ahya piro-piro wong kang urip inda rabbihim ing dalam sandinge pengirane rijal. Ai zawi zulfa tegese piro-piro wong kang duweni keparek minhu saking Gusti Allah. Wajaat imro'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya itu adalah untuk mewakili para wanita muslimah, para wanita muslimah untuk bertanya kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yang berkaitan dengan jihad atau peperangan. Dia menyampaikan bahwa jihad itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Seandainya orang yang berjihad di jalan Allah itu dia terluka, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia terbunuh, mati ketika dia berjuang di jalan Allah, maka orang yang mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sesungguhnya mereka itu semuanya hidup dan mereka berada dalam kondisi atau dalam posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka dalam posisi yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruwiyalan dan riwayataken apa anallaha temen setuhune Gusti Allah ta'ala maluhur sapa Allah iku yatoli'u mirsani sapa Allah alaihim ing ngatasé rijal, alaihim ing ngatasé rijal, wa yaqululan ngendika sapa Allah, ngendika saluni ing kal saluni, saluni padha nyuwuna sira kabeh ing ingsun ma ing perkara syitum kang karep sapa sira kabeh ing ma syitum kang padha karep sapa sira kabeh ing ma. Fayaquluna mongko padha matur sapa rijal, padha matur ya Rabbana engkol ya Rabbana, ya Rabbana duh pangeran kita, kaifa halih kaya apa nas'aluka nyuwun sapa kita ing tuan, wa nahnu halih utawi tuan iku nasrohu
iku nasrohu ngenakaken sapa iku nasrohu enak-enakan sapa kita banahnu khale utawi kita iku nasrohu enak-enakan sapa kita fil jannati ing dalem swarga fi ayyiha ing dalem dindine jannah syi'na kang karep sapa kita ing ma falamma ra'au mongko semangsane padha ningali sapa rijal falamma ra'au mongko semangsane padha ningali sapa rijal alla yutraku ing yento ora den tinggal sapa rijal min ayas alu saking yento nyuwun sapa rijal syai'an ing suwiji-wiji kalu mongko padha matur sapa rijal kalu mongko matur sapa rijal nas'aluka ing kaul nas'aluka nyuwun sapa kita ing tuan anturadda ing yento balekaken tuan arwahana ing pira-pira ruh kita ila ajsadina maring pira-pira jasad kita fit dunya ing dalem dunya nuktalu mongko den pateni sapa kita fisabilika ing dalem dalan tuan utawa agama tuan wadzalika utai mengkono-mengkono wadzalika utai mengkono-mengkono perkara iku lamma ra'au semangsane padha ningali sapa rijal minan naimi saking kenikmatan yurzakuna kang den rizkiaken apa ma ing rijal amin thimaril jannati tegese saking pira-pira woh-wohane swarga. Diriwayatkan dalam keterangan yang lain Urwiya annallaha ta'ala bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yattali'u alaihim wa yaqulu saluni masyi'tum. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada orang-orang yang mati syahid, mati dalam berjuang di jalan Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, saluni masyi'tum, mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan. Jadi saluni masyi'tum, apa yang kalian inginkan, mintalah sekarang kepadaku. Firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang mati syahid. Fayaquluna ya Rabbana kaifa nas'aluka. Mereka kemudian matur kepada Allah, ya Allah, apalagi yang hendak kami minta ya Allah, sedangkan kami semuanya telah merasakan kenikmatan berada di dalam surgamu. Apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, semua sudah ada, dicepai nenggone swarga. Pengen apa? Mau minum, sudah ada minuman apa yang diinginkan. Minum madu, minum arak, ada di dalam surga. Di dalam surga itu juga ada araknya, tapi jangan disamakan dengan arak yang di dunia, yang enggak sama. Arak di surga itu tidak memabukkan, dan itu kenikmatannya jauh melebihi kenikmatan arak yang ada di dunia. Ingin apa? Ingin madu, semua ada di sana, disiapkan. Ingin buah apa? Semua disiapkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ayyiha syi'na. Dimanapun kami ingin di surga itu, semua itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi falamma ra'au alla yutraku mi ayyas'alu syai'an qalu nas'aluka. Seandainya saja kita ini tahu ya, kira-kira kalau kita semuanya ini ditunjukkan oleh Allah
tentang bagaimana kenikmatan orang yang mati syahid. Mereka dalam posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fi jannatil qurb, di surga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun semua ada, tersedia semuanya di sana. Gak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan tersebut orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu seperti itu, barangkali kita semuanya itu ingin mati syahid. Mereka yang telah mati dan tahu kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, maka qalu nas'aluka an turaddu arwahana ila jasadina fid dunya naqtulu fi sabilika naqtulu fi sabilika nuqtalu fi sabilika. Mereka ingin untuk kembali lagi ke dunia dan ingin lagi berjuang di jalan Allah sampai kemudian mereka meninggal mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meskipun hari ini nggak ada peperangan dan kita tidak pernah berharap, itu sampai ada peperangan, itu tidak sampai. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lewatnya apa? Bisa banyak melalui media-media. Kita bisa berjuang di masyarakat kita, ngulang ngaji, TPA, di madrasah-madrasah. Itu adalah bagian fisabilillah. Mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, itu bagian dari jihad fisabilillah. Mengabdi di tengah-tengah masyarakat semata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan masuk bagian dari jihad fisabilillah. Rawang riwayataken sapa Ibnu Abbas annahu ing temen setune jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh arwahus syuhada'i ingkol arwahus syuhada'i utai pira-pira ruwe pira-pira wong mati syahid iku fi ajwafi tuyurin, tetep ing dalem pira-pira wetenge manuk khudrin kang ijo apa tuyur. Tarudu teko apa tuyur, taridu teko apa tuyur, annaha ing temen setuhune bukan annaha ya, anharul jannati ya, anharul jannati. Taridu teko apa tuyur, anharul jannati ing pira-pira bengawane swarga. Wa takululan mangan apa tuyur min thimariha saking pira-pira woh-wohane swarga. Wa takwalan ngombe apa tuyur ila qanadila maring pira-pira maring piro-piro damar lentero ya. ila qanadila maring piro-piro damar lentero mu'allaqatin kang den gantungaken apa qanadil fi dzilil arsy dalem ayang-ayangi arsy. Ada lagi keterangan yang menyebutkan bahwa ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu ada di perutnya burung-burung yang terbang sampai ke surganya Allah.
sampai ke anharil jannah, mereka minum di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Wa nahnu, ini perempuan tadi yang sedang matur tadi, wa nahnu halih utai kita ma'asyiron nisa'i tegese golongane pira-pira wong wadon iku nakumu jumenengi sapa kita, jumeneng sapa kita alaihim ing atase rijal, bil khidmati tegese kelawan ngladeni, wa nu'inuhum lan nulungi sapa kita ing rijal alama ing atase perkara hum kang utawi rijal iku alaihi tetep ing atase ma. Faqauluhu mongko utawi dawe musannaf nahnu, rupane dawuh nahnu iku mubtadaun mubtada, wa jumlatun nakumu tai jumlahe lafat nakumu iku khobaruhu khobare mubtada, wa qauluhu tawi dawi musannaf ma'asyira, rupane dawuh ma'asyira iku mangsubun den nasobaken alal ikhtisasi ing atase dadi tertentu, ai akhassa tegese nertamtoaken, ai akhassu tegese nertamtoaken sapa ingsun ma'asyiron nisa'i ing golongane pira-pira wong wadon. Fama mongko utawi apa, fama mongko utawi apa iku lana tetep kedue kita min zalika saking mengkono-mengkono ganjaran, ai ajril jihadi tegese ganjarane wong kang jihad bil jarhi kelawan den catoni wal qatli lan den pateni. Jadi perempuan itu mengadukan bahwa orang yang mati syahid itu pahalanya sangat besar kalau dia terluka. Seandainya dia meninggal dunia, wafat, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang disebabkan karena kematiannya atau wafatnya dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ya Rasulullah, wa nanu ma'asyiron nisa, kami ini para perempuan ini ya Rasulullah, kalau yang laki-laki mereka bisa berperang berjihad, kemudian mereka kalau terluka dapat pahala yang besar, kalau mereka meninggal dunia mereka semuanya mati dalam keadaan syahid, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan nasib kami para perempuan ini? Nakumu alaihim, sementara kami ini senantiasa melayani suami-suami itu, bil khidmati wa nu'inuhum ala mahum alaihi, kami membantu mereka, ya, kami yang melayani mereka, yang memasakkan makanan untuk mereka, kami yang mencucikan baju untuk mereka. Apa bagian kami ya Rasulullah? Famalana min dzalika, apa bagian kami dari perjuangan para lelaki itu? Kok penak temen wong lanang iku? Mereka dapat pahala banyak, mereka dapat ini karena mereka bisa berjihad di jalan Allah, sementara kami yang melayaninya, bagaimana dengan nasib kami? Apa jawab Rasulullah? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah utusani Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, ablighi, nekakno sapa sira wadon man ing wong lakiti kang tetemu sapa sira wadon, lakiti kang tetemu sapa sira wadon an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Sampaikan kepada siapapun perempuan yang kamu berjumpa dengannya. Apa yang harus dia sampaikan? Anna ta'ata zauji ing temen setuhune ngabukti bojo lanang, wa tirafan lan ngakoni bihaqqihi kelawan hae zauj, iqrara
ai iqraron tegese wong kang ngakoni bihi kelawan hak iku ya'dilu madani opo ta'at az-zauj wa i'tirafan bihaqqihi zalika ing mengkono jihad ayu mathilu tegese madani opo ta'at az-zauj wa i'tirafan bihaqqihi al jihada ing jihad wa yakumulan ngenggon-ngenggoni apa ta'atu zat ila akhir maqamahu ing dalem panggonane jihad wa qalilun lan kidik mingkunna saking sira kabeh sapa man wong yaf'aluhu kang agawe sapa man ing ta'ataz zauj ai ta'ataz zauji tegese ngabukti bojo lanang wal i'tiraf lan ngakoni bihaqqihi kelawan hake zauj rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa al-Bazzaru Imam Bazzar wa Tabrani lan Imam Tabrani. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ablighi man lakitin nisa, sampaikan apa yang aku sampaikan ini kepada siapapun yang kamu temui dari wanita-wanita muslimah, bahwa sesungguhnya ketaatan kepada suami, manut kepada suami, waqtirafan bihaqqihi, mengakui hak-hak suami, maka semua itu sepadan dengan jihad fisabilillah. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal itu. Meskipun seorang perempuan tidak diwajibkan untuk terjun dalam medan perang, para wanita tidak diperintahkan untuk secara langsung berperang, pegang senjata, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Namun Rasulullah menyatakan bahwa pahala seorang wanita yang taat kepada suaminya dan mengakui hak-hak suaminya, mereka sepadan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan, wa qalilum minkunna may yaf'aluh, sedikit sekali di antara kalian semuanya, para gadis, para wanita, yang bisa untuk melakukan hal itu. Ini Rasulullah sudah menegaskan di dalam hadis ini bahwa ternyata sedikit di antara wanita yang mampu atau perempuan-perempuan yang mampu untuk melaksanakan tugas taat kepada suami dan mengakui hak-haknya. Padahal pahalanya itu sudah sangat besar. Pahalanya besar sekali. Pahalanya seperti pahala orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka-mereka yang mati syahid. Tetapi meski demikian, itu ternyata sedikit di antara muslimah-muslimah yang mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Mengapa itu terjadi? Karena ternyata di dalam proses membangun rumah tangga, orang berumah tangga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menuruti apa yang diinginkan oleh sang suami, taat kepada suami, mengenai apa yang diperintahkan oleh suami yang tidak bertentangan dengan syariat, itu bukan urusan mudah. Mengapa?
Karena setiap hari suami istri itu senantiasa bergaul, senantiasa tahu kebiasaan masing-masing. Istri tahu bagaimana cacat dari suaminya, baik dari sisi fisik sampai dengan akhlaknya dan seterusnya. Suami juga demikian, dia tahu bagaimana istrinya, zahir dan batinnya juga tahu. Sehingga untuk taat kepada suami itu hal yang berat. Mengapa? Karena seringkali seringkali ketika melihat suami, misalkan suami memerintahkan sesuatu yang baik, ternyata suaminya belum melakukan hal itu atau tidak mencontohkan hal itu, misalkan, maka yang terjadi dia akan berontak. Sampean dhewe ya ora kok. Atau misalkan di dalam memutuskan sesuatu, urusan, terjadi sebuah perselisihan, maka sang laki-laki kemudian memutuskan seperti ini. Belum tentu si wanita atau si istri bisa untuk menerimanya. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, aktsarun nas, kebanyakan orang itu selalu memandang bahwa apa yang menjadi pendapatnya itu adalah yang terbaik. Sehingga dalam posisi tersebut, karena tidak ada perbandingan yang lainnya, nggak ada peserta musyawarah di dalam keluarga, melainkan dua orang ini, maka ketika sang suami itu memutuskan dengan menurut pendapat yang dia miliki, sementara si istri itu ternyata pendapatnya tidak digunakan, maka terkadang itu muncul ketidaksukaan terhadap itu. Padahal kembali lagi, hak dari sang suami adalah ditaati oleh istrinya. Nah, inilah hal-hal yang di dalam kehidupan rumah tangga sebagai sebuah proses itu pasti akan terjadi nanti. Pasti akan kalian alami. Dinamikanya itu bisa bermacam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan meski seperti apapun yang terjadi nanti, kalian semuanya mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulungagung mampu untuk menjadi wanita-wanita yang solihah sebagaimana yang ada di dalam keterangan-keterangan Al-Quran, hadis maupun yang dituturkan dalam kitab ini, termasuk diantaranya mampu untuk menjadi seorang istri yang taat kepada suami dan mengakui hak-hak dari sang suami. Maka ketika suami sudah memutuskan, maka hendaknya diterima dengan hati yang lapang, manut kepada suaminya. Jangan kemudian ada perasaan yang lain. Ini memang sulit, tetapi insya Allah dengan proses yang terus berjalan sungguh-sungguh, semua itu akan bisa dilalui dengan baik. Dan insya Allah ketaatan seorang istri kepada suaminya akan semakin memperlancar rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga tersebut, sehingga terjadilah keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, barangkali inilah akhir dari kajian kita di Daurah Ta'lim At-Turathi, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau teman-teman nanti suatu saat mengetahui ada di antara harokat, tarkib, makna dan lain sebagainya yang kurang tepat atau bahkan salah, silahkan dibenahi. Jangan sampai dibiarkan sehingga akan menjadi kesalahan yang terus berkelanjutan. Dan jika ada keterangan-keterangan yang saya sampaikan itu ternyata kurang tepat, mohon dikoreksi dan silahkan diluruskan supaya
nanti tidak terjadi penyesatan. Dan insya Allah untuk kajian kitab kita ini akan kita lanjutkan pada kesempatan pesantren Ramadan, pesantren kilat Ramadan di beberapa bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saat kita membina rumah tangga, mudah-mudahan semuanya nanti keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita dijadikan orang-orang ahli ilmu yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama wa tabarakallahu wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan ta'imah nas'aluka biha ya Allah ya Allah ya Allah, min ladunka quluban shafiyah wa 'uluman nafi'ah wa dhunuban maghfurah wa umuran muyassarah wa rizqan wasi'atan mubarakah wa hawaij maghdiyah wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'imah fid dini wad dunya wal akhirah wa tamam at-tawfiq wal istiqamah tammah wa dhurriyyatan thayyibah wa dhurriyyatan thayyibah wa dhurriyyatan thayyibah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah waghfir lana warhamna warhamna ya rabbana waghfir lana warhamna warhamna ya rabbana lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu huququn alaina wa li jami'i man 'amila bi hadhihi shalawatil wahidiyah wa man 'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah wa li jami'il muslimina 'amah bi jahin nabiyyi kashifil ghummah wa hadil ummah wa 'ala alihi wa sahbihi barik wa sallim 'adada kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man wa fi 'uluwihi kainun, ya man wa fi 'ilmi muhidun, ya man wa fi 'izzihi latifun, ya man wa fi lutfihi syarifun, ya man wa fi 'ataihi kathirun. Allahumma akrimna minka بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وارزقنا فهم النبيين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الإيمان والإسلام والاستقامة وأهل القرآن وأهل معرفة بالله ولا تجعلنا وإياكم من أهل الظلم والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, amin. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi insyaallah di pesantren kilat Ramadan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.